Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma aghna 'anni maliyah, halaka 'anni sultaniyah. Masih menyebutkan tentang ucapan ashabus shimal, orang-orang golongan kiri yang menerima catatan amalannya dari arah kiri atau dari belakang punggung mereka. Mereka mengatakan, ma aghna anni maliyah, sama sekali tidak berguna bagiku harta benda yang telah aku miliki. Halaka anni sultaniyah, binasalah kekuasaan yang telah aku miliki. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, kata beliau, ai lam yadfa' anni mali wala jahi adzaballahi wa ba'sahu, bal khalasal amru ilayya wahdi fala mu'ina li wala mujira. Maksud dari ucapan mereka ini, kata beliau, adalah harta bendaku maupun kedudukanku itu tidak mampu menghindarkan saya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurkaannya. Bahkan semua urusan sekarang ini diserahkan kepadaku, ya, saya yang tanggung, yang menanggung beban tersebut sendiri, sehingga tidak ada lagi penolong bagiku dan tidak ada lagi penyelamat bagiku. Jadi benar-benar orang-orang di padang mahsyar kebanyakannya membutuhkan pertolongan, dan ternyata mereka tidak mampu lagi atau tidak mendapatkan lagi pertolongan pada hari itu. Bahkan harta benda yang dahulunya dia kumpulkan tidak ada lagi gunanya. Kedudukan dan jabatan yang dahulu dimiliki ketika itu semuanya telah binasa, tidak mampu menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka baru berada di padang mahsyar, belum lagi dimasukkan ke dalam neraka, sudah merasakan siksa yang demikian hebat. Nah, barulah mereka sadar bahwa harta benda yang dahulu diperebutkan dan menyita banyak waktu dan tenaganya, bahkan melalaikannya dari beribadah kepada Allah,
itu tidak ada gunanya pada hari itu, tidak bisa menghindarkannya dari azab Allah. Pangkat dan jabatan yang dahulunya dikejar setinggi-tingginya, prestasi demi prestasi dia gapai, namun di hadapan Allah semuanya itu tidak berarti. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari yang sama sekali tidak bermanfaat harta benda maupun anak keturunan, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Naam, datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari segala macam bentuk dosa dan keburukan. Tidak bermanfaat lagi harta benda jamaah sekalian. Bahkan anak keturunan yang kita lahirkan itu tidak bermanfaat lagi pada hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, mereka akan lari menjauh dari kawan-kawannya dan anak-anaknya sendiri. Tidak ada penolong. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan masing-masing yang menyibukkan mereka. Tidak ada lagi kesempatan untuk melirik orang lain, terlebih lagi memberikan pertolongan hatta kepada orang yang tercinta sekalipun. Membayangkan hari itu jamaah sekalian, ya, harusnya menjadikan seorang yang beriman itu sadar bahwa harta benda yang dikejar selama ini, pangkat dan jabatan yang ingin digapai selama ini manfaatnya hanya sebatas di dunia saja, yang seharusnya, ya, jika dia ingin harta benda ini bermanfaat bagi dirinya di akhirat, maka dia pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaannya di negeri akhirat nanti. Iya. Tapi kalau harta itu yang disimpan atau dijadikan sebagai aset, lokasi yang luas, gedung-gedung yang megah, bangunan-bangunan yang mewah, setelah meninggal itu semuanya tidak akan bermanfaat bagi diri seorang hamba. Nah, oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang sahih, kata Nabi, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak cucu Adam itu selalu berkata, hartaku, hartaku. Artinya yang menjadi prioritas dalam kehidupannya harta, harta dan harta. Tapi kata Nabi, wa hallaka min malika illa ma akaltahu fa ablait. Adakah yang engkau miliki dari hartamu itu kecuali apa yang sudah kamu makan sehingga kamu menelannya masuk ke dalam lambung? Hanya itu hartamu yang pasti menjadi milikmu. Yang kamu sudah makan, ya, kamu telan, kamu minum, engkau konsumsi, kemudian engkau telan, itu harta yang pasti milikmu. Wa ma labistahu fa afnait. Yang kedua, harta yang menjadi milik pasti anak cucu Adam, kata Nabi, itu adalah harta yang engkau pergunakan menjadi pakaian,
yang dipakai, ya, kendaraan yang digunakan, fasilitas-fasilitas yang kita pakai sehari-hari, itu jelas milik kita. Tapi itu pun kata Nabi, fa'afnait, engkau menjadikannya usang. Suatu saat akan menjadi usang, menjadi rusak. Tapi itu sudah pasti milikmu, karena sudah dipakai. Nah, tapi kalau pakaian cuma dipakai saat pesta saja, kemudian disimpan di lemari, nah, belum tentu menjadi milik kita. Tapi yang pasti milik kita, yang kita pakai sampai usang, ya. Kendaraan yang pasti milik kita adalah yang kita gunakan sampai hancur, itu sudah pasti milik kita. Yang ketiga kata Nabi, wa ma tasaddaqtahu fa amdait, yang pasti milikmu adalah harta benda yang sudah engkau sedekahkan, sehingga engkau akan tunggu hasilnya nanti di akhirat. Cuma tiga ini harta yang merupakan harta benda yang pasti milik kita, jamaah. Ya, selain daripada itu, yang dideposito di rekening, naam, yang berada dalam tabungan, yang menjadi aset ini, aset itu, belum tentu milik kita. Bahkan mungkin kalau bukan dia meninggalkan kita, suatu saat kita yang akan meninggalkannya. Apa faedahnya di akhirat? Tidak ada. Hanya menjadi kenangan belaka yang menjadikan hati-hati pemiliknya semakin perih. Ketika dia mengingat di dunia dia adalah orang-orang yang dimuliakan, ditinggikan derajatnya di tengah masyarakat karena harta benda dan kekuasaan yang dia miliki, ternyata di akhirat itu semuanya tidak ada apa-apanya. Ma aghna anni maliyah, tidak berguna bagiku harta bendaku pada hari ini. Halaka anni sultaniyah, hancur seluruh kekuasaan yang sudah saya miliki. Maka ini renungan bagi kita, ikhwan fillah. Apalagi yang kita harapkan dari harta benda itu, kecuali apa yang sudah kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau sedekahkan sehingga engkau akan tunggu hasilnya di akhirat nanti, insyaallah taala. Sehingga para ulama kita menasihati, naam, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, jadikanlah harta benda dunia yang engkau genggam ini, naam, kata beliau, bagaikan kendaraan bagimu. Jadikan dia sebagai kendaraan, jangan sebaliknya kita yang dikendarai oleh dunia tersebut. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, bagi orang-orang yang ingin selamat dari fitnah dunia, kata beliau, jadikan dunia ini, ya, ka'annaha baitul khala. Seperti apa? Seperti kalau kamu masuk ke dalam apa? Ke dalam WC, ya, masuk ke toilet, kamu masuk ke kancah-kancah dunia, ya, masuk ke bisnis, masuk ke perdagangan, masuk ke sini untuk mencari harta benda. Harusnya kamu jadikan, ya, masuknya kamu ke situ itu bagaikan orang yang masuk ke dalam apa? Masuk ke toilet. Maksudnya apa, jamaah? Orang-orang yang masuk ke toilet tidak ada yang tahan lama. Suatu saat dia akan keluar darinya. Naam. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini
dan upaya kita untuk mendapatkan kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini, hanya seperti saat ketika masuk ke dalam toilet, kita tidak akan terpedaya dengannya. Tapi kalau kita di dunia ini bagaikan orang-orang yang tinggal di hotel, di apartemen mewah, Masya Allah, maka kita akan terpedaya dengannya. Tayyib. Dan banyak lagi dari nasihat-nasihat para ulama kita tentang bahaya terpedaya dengan kehidupan dunia, harta, pangkat dan jabatan. Baik, kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, khudhuhu faghullu thumma al-jahim sallu. Tangkap dia, kemudian belenggu dia, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, ini akhir yang tragis bagi orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kiri pada hari kiamat. Setelah dia merasakan penyesalan demi penyesalan di hadapan Allah, dia telah mengangan-angankan mati saja, tidak perlu dibangkitkan lagi. Sudah benar-benar merasa bahwa ternyata harta bendanya dan jabatannya tidak bermanfaat. Dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut, setelah dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu dari catatan yang berada di dalam catatan amalan tersebut dipertanyakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu Allah berfirman, khudhuhu faghulluh, tangkap dia, belenggu lehernya. Siapa yang diperintahkan jamaah sekalian? Sebutkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, demikian pula Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ayyamuruz zabaniyah an ta'khudhahu unfan minal mahsyar. Ini lafaz dalam tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat zabaniyah, malaikat zabaniyah, untuk menangkap dia dengan kasar dan diseret dari padang mahsyar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat zabaniyah, disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Silakan orang-orang kafir itu memanggil sekutu-sekutu mereka, andalan-andalan mereka, silakan panggil. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Mampu melawan atau tidak? Malaikat zabaniyah, malaikat azab, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap orang-orang tersebut dari padang mahsyar. Tidak ada yang bisa lolos daripadanya. Naam. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala, satu riwayat ya yang menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan khudhuhu, tangkap dia, ittadarahu sab'una alfa malakin, maka akan bersegera menyongsong orang tersebut 70.000 malaikat yang datang menangkapnya. Naam. Dan melemparkan mereka ke dalam neraka, wal iyadu billah.
Luar biasa jamaah sekalian kondisi mereka ya. Inilah akhir tragis yang mereka rasakan. Ya, khuduhu faghullu. Tangkap dia, kemudian ikat lehernya. Ya. Jadi malaikat itu akan mengikat leher-leher para pendosa itu, ashabus shimal, pada hari kiamat nantinya. Ya, kemudian diseret. Walaupun ya zahirnya wallahu alam dari dalil-dalil yang ada itu menunjukkan ada beberapa kondisi orang yang diseret pada hari kiamat nanti. Ada yang diseret lehernya diikat kemudian ditarik seperti yang disebutkan di sini. Kemudian ada juga sebagian kondisi orang-orang yang ya kakinya yang ditarik, diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, berbagai macam kondisi mereka ya diseret oleh para malaikat untuk dicampakkan ke dalam neraka. Kata Allah, "Tsummal jahima sallu." Kemudian campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-32 kata Allah, "Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an faslukuh." Kemudian ikat mereka, rantai mereka dengan menggunakan rantai-rantai yang panjangnya sab'una dhira', 70 hasta. Ya. Panjangnya 70 hasta rantai tersebut. Datang salah satu penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dzira'ul malaikah. 70 hasta itu yang dimaksud adalah hasta para malaikat. Jangan dibayangkan 70 hasta kita pendek itu. Tapi kalau hastanya malaikat berapa panjangnya? Nah, jadi persiapkan untuk mereka apa? Silsilah, rantai-rantai yang sangat panjang. Dipersiapkan untuk merantai orang-orang yang berdosa tersebut. Bahkan disebutkan dalam penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, kata beliau, "Yasluku fi duburihi hatta yakhruja min kharaihi hatta la yaquma ala rijlaihi." Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang dirantai nanti pada hari kiamat, ya, cara merantainya bagaimana? Ya, biasanya kalau kita bayangkan dirantai itu ya diikat mungkin dari kakinya, dililit sampai ke badannya, kan begitu ya, tangannya. Tapi ternyata cara merantainya itu beda. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, "Na'am, rantai itu akan dimasukkan ke dalam duburnya, kemudian keluar di lubang hidungnya, sampai-sampai kata beliau la yaqumu ala rijlaihi, sampai orang-orang itu tidak akan mampu lagi berdiri tegak dengan kedua kakinya." Allahu Akbar, sangat mengerikan. Sangat tragis, sangat mengerikan kondisi orang-orang yang dirantai pada hari kiamat jamaah sekalian. Jangan dibayangkan ini di dalam neraka ya. Ini baru di padang mahsyar. Diikat lehernya, dirantai tubuhnya, diseret oleh malaikat, kemudian dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Ajaranallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya dari keadaan yang sangat tragis ini.
Iya. Tidak ada yang bisa menolong jemaah. Terlebih lagi para malaikat zabaniyah yang kuat, yang taat kepada Allah, yang pasti melaksanakan perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka. Naam, langsung melakukan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan sebab kenapa ya mereka diperlakukan seperti itu, atau kebanyakan yang menjadi penyebab orang-orang itu masuk ke dalam golongan kiri pada hari kiamat. Ada beberapa sebabnya, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ini penyebab utama, kufur kepada Allah, jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Nah, artinya apa? Hubungannya dengan Allah kurang baik. Bahkan dia tidak percaya ya, atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah memberikan motivasi, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Menganjurkan memberi makan orang miskin saja tidak pernah, apalagi dia yang mau kasih makan orang miskin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay la yaqumu bihaqqillahi alaihi min ta'atihi wa ibadatihi wa la yanfa'u khalqahu wa yuaddi haqqahum. Maksudnya adalah dia adalah orang yang tidak menegakkan hak Allah atas dirinya berupa ketaatan kepada Allah dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat, tidak mau tunduk, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yanfa'u khalqahu. Dan dia adalah orang yang tidak memberikan manfaat kepada makhluk Allah. Dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Naam. Tidak menunaikan hak-hak makhluk Allah. Karena jemaah sekalian harus disadari bahwa harta benda yang kita miliki itu diantaranya ada hak orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Dia tidak tunaikan hak mereka. Oleh karena itu disyariatkan zakat. Di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan ada apa? Zakatul fitr untuk orang fuqara wal masakin. Selain bulan Ramadan misalnya ada kewajiban zakatul mal, zakat harta yang mencakup zakat pertanian, zakat apa lagi? Emas dan perak, masuk di dalamnya mata uang. Kemudian ada zakat peternakan. Nah, yang itu harus dikeluarkan haknya, karena itu adalah hak orang-orang miskin. Tapi ini tadi ya, saling tarik menarik. Coba lihat ya, mereka rata-rata para pecinta dunia.
Orang yang besar kecintaannya terhadap dunia sulit memberikan hak orang-orang miskin. Pasti difikirkan semuanya. Ini saya setengah mati cari, masa mau dikeluarkan 2,5%? Susah saya kumpulkan ini, harta ini, harus dikeluarkan sekian lagi. Nah, padahal dia tidak menyadari bahwa hakikatnya itu adalah hak orang-orang miskin. Nah, adapun orang yang beriman, mereka sadar bahwa pada harta mereka ada hak orang miskin, yaitu melalui zakat. Mereka menyadari sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka itu ada hak terhadap siapa? Lis-sa'il, orang miskin yang meminta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak mau minta, yang menjaga kehormatan dirinya. Ada hak mereka. Jadi perhatikan jamaah sekalian, pantas ketika dia sudah berada di hadapan Allah, ucapannya ma aghna anni maliyah, hartaku tidak berguna lagi pada hari ini. Kenapa? Karena memang ketika di dunia sifatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah memberikan motivasi, ya, dorongan untuk memberi makan orang-orang miskin. Apalagi kalau ya dia yang mau beri makan. Sehingga ikhwani fillah, seandainya pun kita adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah di dunia ini masih memiliki keterbatasan dari sisi harta, minimal kita bisa menganjurkan memberi makan kepada orang-orang fuqara wal masakin. Kalau kita belum bisa memberi makan kepada mereka, kan begitu ya? Terlalu banyak jalannya jamaah sekalian, terlebih lagi di zaman kita sekarang ini. Ya, media sosial itu bisa kita membantu penyebaran, ya, donasi untuk orang-orang fakir, orang miskin, naam, panti asuhan, para penuntut ilmu. Kita belum bisa membantu mereka, minimal kita bantu share, bantu sebarluaskan. Itu masuk dalam bagian apa? Memberikan dorongan, semangat kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin. Nah, tapi kalau ada masuk di grup, sumbangan lagi, donasi lagi, ta'awun lagi. Nah, maka khawatir ya, bahaya. Jangan sampai masuk dalam kondisi ini, tidak pernah memberikan dorongan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Alhamdulillah, kalau kita diberikan keluasan oleh Allah, kita sendiri bisa memberi makan kepada al-fuqara wal masakin. Nah, hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat ya, kondisi mereka ini dari ashabus shimal, ternyata mereka adalah orang-orang yang rusak hubungannya dengan Allah dan jelek hubungannya dengan apa? Dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Untuk selamat dari perkara ini jamaah sekalian, wajib bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dengan ketaatan, ketundukan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki apa? Hubungan dengan manusia, seperti yang disebutkan tadi, memberikan sedekah, memberikan zakat, memberikan infak, ya, kepada sesama manusia ketika kita diberikan keluasan oleh Allah. Kalau belum diberikan keluasan oleh Allah, minimal kita apa? Menganjurkan untuk memberi makan kepada orang fakir dan orang-orang miskin. Nah,
Maka semoga dengan demikian insyaallah taala kita termasuk orang-orang yang selamat ya dari apa yang disebutkan oleh Allah di sini, dari kengerian yang dialami nanti orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kiri. Naam. Mungkin demikian dulu jamaah sekalian pembahasan kita di malam hari ini. Naam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.